Okey, jadi ini hari kita mau mulaikan satu yang topik yang baru. Ini gratitude over complaining. Mengurangkan rungutan dengan hati yang bersyukur. Okay. The series is extra mile. Bro, siri kali ini dia lebih Extra mile yang lebih bro, jauh patu ke harapan. Ya, okay. So hari ini saya mau kongsikan satu tema ini yang sangat penting. You tahu di dalam Alkitab Janjian Lama di buku bilangan, yes. Jadi kalau you nampak fasa 14, ada itu orang Yahudi. Tuhan dia sudah janji dia semua Yahudi saat ada satu tempat yang sangat baik, sangat penuh berkat, saya mau kasih bagi semua anak-anak Yahudi. Tapi ada banyak tak boleh masuk tempat yang Tuhan janji. Ada dua orang saja. Siapa? Joshua dengan Caleb. Yang itu Yahudi yang keluar dari Mesir, yang umur yang atas 20 tahun tidak boleh dimasukkan tempat yang Tuhan janji. Minggu ini yang Josie hari jadi Happy birthday Josie. Puji Tuhan Okay. Ya. Jadi yang kenapa semua orang itu Yahudi yang lebih 20 tahun keluar di Mesir tak boleh masuk tempat yang Tuhan yang janji. Dua orang saja boleh masuk, Joshua dan Caleb. Sebab apa tahu? Kalau you balik you baca. Okey? Kenapa orang tak boleh masuk? Ini yang penting, ini malam saya mau kasih kongsikan. Topik ini mengurangkan rungutan dengan hati yang bersyukur. Amen. They got one trait that living grateful life, it is entitlement. Ada satu ancaman untuk hidup secara bersyukur, iaitu kelayakan. Ya. Kelayakan biasa dia say I don't have, I deserve. Kelayakan selalu berkata saya tidak punya apa yang saya deserve. Saya mampu. I deserve. Ya, saya mampu. Okay. Tapi kesyukuran always say I have what I don't deserve. Tapi kesyukuran berkata saya ada apa yang saya mampu. Seperti hidupan yang kekal. Kita ada dapat hidupan yang kelimpahan. Okey? Bila kita terima Tuhan Yesus, kita ada dapat itu yang berkat dari Tuhan. Kalau tak ada Yesus, kita punya hidupan akan we are perish. Binasa. Okay? Jadi if always we have the mind of kesyukuran, kalau kita selalu ada berfikiran tentang kesyukuran, then we will be grateful. Dan kita akan diberkati. Ya, always kita, Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, terima kasih. Amin. If we have entitlement, kalau kita ada kelayakan, we always complain. Kita akan selalu komplain. Tak cukup lah. Kenapa ini matahari panas lah. Ayah, ini aircon sejuk lah. Ya. Ada banyak masalah. Kalau kita punya hati ada kesyukuran, memang kita penuhkan kasih. Amin. Jadi, you boleh nampak kalau orang yang biasa dia komplain, ragutan. Yang suka merungut. Ya,
complain dia complain. Dia suka merungut Then dia always say, dan dia selalu berkata, I don't have enough. dia tak cukup. Dia berasa tidak cukup. People have grateful heart. Orang yang bersyukur, They give lots of thanksgiving. dia akan selalu bersyukur terhadap sesuatu itu. Yeah, I suppose deserve help, but Dia, because of Jesus, He give me heaven. kalau kita berasa yang kita berhak di neraka, tapi Yesus memberi kita syurga. Sebab Tuhan Yesus dia kita boleh pergi di syurga. Okey. Jadi malam ini saya mau kongsikan di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 14. Ada slide ada? Okey. Slide pasal 11 ayat 11. Okey, boleh tolong baca. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Okey, di ayat sini ada 10 orang yang ada kena dusta. Okey, mari tengok ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Okey. Seperti sekarang itu COVID social distance kita duduk pun 1 meter Di zaman Tuhan Yesus, kalau orang ada kena dusta, dia punya distance berapa jauh tau? 50 meter. Dia punya distance, bukan 1 meter. Lagi dia punya rambut semua tak boleh apa? Cannot shave. Tak boleh dicukur. Ada nampak orang ada kena dusta punya orang? Ada pernah nampak? Tak pernah. Sekarang suaka orang lah. Tak ada lah. Tapi di zaman Tuhan Yesus, kalau orang kena dusta, memang tak ada ubat boleh diperbaikan. Ya, dia punya jari, dia punya tangan semua hilang. Ada yang hidung pun tak ada hidung, telinga pun tak ada. Ya, sangat susah. You nampak ada 10 orang yang kena dusta punya orang datang. Kalau you tadi baca, mereka tinggal berdiri agak berapa? Jauh. You tahu ini Luka dia doktor tau, doktor. Dia tahu orang yang dusta punya, dia suara 50 meter jauh. Dia buat apa? Ayat 13. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia berteriak sebab dia jauh. Macam 50 meter jauh. Yesus ada di sini. Memang, ya Tuhan, Yesus, kasihanilah kami. Ya, tapi you nampak. Sesiapa ada masalah, kalau panggil Tuhan Yesus, teriak sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita nampak ayat 14. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan Yesus dia luar biasa. Ya, kalau dia teriak orang penyakit, panggil terus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengar. Bila Tuhan Yesus sudah dengar, dia punya kuasa akan dijamakan. Ya, tiba-tiba itu orang dusta. Bukan satu saja, 10 orang dusta di sini ya. Semua sudah disembuh, sudah dibaikkan. Tapi ini hari saya mau kasih tunjukkan. Ayat 15. Ayat 15. Seseorang dari mereka ketika melihat bahawa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
berapa orang datang? Berapa orang? 10 orang kena sembuh. Tapi di Alkitab sini, berapa orang pulang balik? Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa orang? 1 orang saja. Mana di 9 orang dusta itu sudah disembuh? Mana dia pergi? Pergi mana? Kita mau ingat baik-baik ya. Sebelum kita kenal Tuhan Yesus, sebelum kita diselamatkan, the salvation, keselamatan Tuhan Yesus, kita punya hidupan seperti kita dosakan, seperti macam orang yang sudah kena dusta. Bila kita sudah terima Tuhan Yesus, hidupan kita sudah disembuh. Ya, kita ada hidupan kelimpahan, ada gembira, ada sukacita. Ya, betul. Tapi saya ada nampak ada banyak orang, dia terubah. Saya lupa, dulu saya orang yang dosa, saya orang yang seperti macam orang kena dusta. Tapi saya terubah. Terubah menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti ini. 10 orang dusta, baru 1 orang balik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau ingat. Ini orang kena dusta punya orang, dia punya posisi ya. Seperti desperation. Terdesak. Ya. When they live in the situation during Jesus' time, bila mereka hidup di dalam kehidupan zaman Yesus, they are desperate. Mereka terdesak. Yeah, and they come to Jesus. Dan bila mereka bertemu dengan Itu Yesus, ya Tuhan Yesus. Ya, bila Tuhan Yesus dengar, dia sudah sembuh. Bila dia sembuh, what happened? Jubilation. Mereka merasa kegembiraan. Amin. Seperti kita. Amin. Jadi, malam ini kita ingat baik-baik. Kalau boleh, hafalkan pasal 1 Tesalonika, pasal 5, ayat 16 sampai 18. Okey? Ada 3 ayat. Balik. Hafalkan. Ingat baik-baik. Kalau, okey. Boleh tolong bukakan. Okey. Yang pertama apa? Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Lagi? Ayat? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ada 3 perkataan Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ketiga, mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal. Apa maknanya? Hal yang baik dan buruk. Amin. Hal yang sukacita dan hal yang keduka, susahan. Ini sebab bilang dia, mengucap syukur. Amin. Ini Paulus bilang. Jadi, lagi kita boleh nampak Yakobus pasal 5 ayat 13. Yakobus pasal 5 ayat 13. Di sini. Yakobus ini adik Tuhan Yesus Yakobus. Tahu? Ya? Okey, dia apa dia bilang? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amen. Sini ada two important thing we need to look at. Ada 2 perkara penting yang perlu kita lihat. Sini dia cakap, kalau ada orang di antara kamu yang menderita, buat apa? Berdoa. Berdoa. Amin.
Jadi, saya mau bagi tahu, setiap manusia, kita duduk di bumi sini, saya boleh bagi tahu, memang kita ada yang apa? We experience Kita pain mengalami kesakitan or sadness. ataupun kesedihan. Ya, kalau you tak ada, saya pun tak tahu you di mana di hidup. Okay. Di bumi sini memang ada menderita punya hal akan yang terjadi. Tapi firman Tuhan bilang berdoa. You nampak kalau baca di dalam Alkitab Janjian Lama, itu Daud, he faced some difficulty. Dia menghadapi kesulitan dalam hidup. Okay. And you can see Job, Ayub, ya. Okay. Dia punya hidupan macam, dia punya keluarga semua tiba-tiba meninggal. Ya. Dia buat apa? Berdoa. Lagi ya. You ada nampak Tuhan Yesus bila dia ada tikam di kayu salib, dia buat apa? Dia pun doa. Dia ada doa. Dia kata, Tuhan, kenapa? Why you forsake me? Ada kan? Why you forsake me? Kenapa Tuhan menghukum saya? Forsake me. Leave me. Atau tinggalkan saya. tinggalkan saya. Ada kan? Yesus pun doa. Tapi kalau bapa dia cakap, ini anak yang sayang, susah hati ya. Saya mesti mau kasih datang rescue. Saya perlu selamatkan dia. Kalau bapa di syurga, dia diselamat Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kita semua manusia tiada harapan lagi. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, nanti dia bangkitkan. Bila dia mati di kayu salib, darah dia boleh cucikan segala dosa manusia di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus tak ada mati di kayu salib, memang kita tidak ada harapan di hari. Amin. You ada nampak? Kesusahan it's not everything is bad. Kesusahan bukan sesuatu benda yang buruk. Ya, tadi kita baca 1 Tesalonika kan? Pasal 5 ayat 18. Bersyukurlah segala hal. Sebab apa? That is the will of God. Sebab itu ialah kemahuan Tuhan. Ya, bila kita bacakan, syukurlah dalam segalanya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi bila ada kesusahan, mungkin kehendakan Tuhan akan mau terjadi di kehidupan kita. Kita mesti mau doa. Tadi kita baca di Yakobus pasal 5 ayat 13 kan. Dia cakap apa? Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amen. Jadi ada two things we need to differentiate. Ada dua benda yang perlu kita bandingkan. They will have when a sad thing, when a bad thing. Sama ada ia satu benda yang gembira ataupun sedih. When we face, apabila kita menghadapi, we pray. Kita berdoa. You tahu kalau you nampak Facebook kan, atau social media, you ada nampak comments. Saya suka kalau saya ada dengar news atau dengar berita. Berita, okay? Selepas berita ada banyak orang komen kan? Tapi you kalau dengar komen semua, wah semua yang tak baik. Semua yang komplain negatif. Sebab apa? Sebab tadi saya cakap, the entitlement. Ya.
entitlement tadi. Rasa kelayakan. Ya, is it entitlement? Is tersedarkan, right? Ya, okay. Jadi kita mesti mau faham. Bila kita ada penuhkan syukur, we will learn to praise God and thank God in all circumstances. Kita perlu memuji Tuhan dalam segala apa hal. Saya mau tunjukkan satu video. Ada satu video, boleh tolong kasih bukakan ini. Nick Vujicic. Okay, Nick Vujicic. Ada pernah? I was born in Melbourne, Australia, 1982, and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. I was the only one that I ever Tak ada saw kaki. without limbs. Tak ada kaki, tak ada tangan. My faith in Jesus Christ was sealed Dia after cakap, bila tak 7 percaya years Yesus, of wondering why, God, I was born this way. bila He dia answered tanya, me very kenapa saya clearly tak ada through tangan, John tak ada chapter kaki. 9. And I gave my life to Jesus Bila at dia 15 baca after Alkitab, reading about how he came across Yohanes a man who pasal was 9. born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I Yohanes read pasal on 9 and itu orang in yang verse 3 of the berlahir 9th yang sudah chapter, Jesus buta. said it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. Dia cakap ada, And that was memang the kalau hidupan beginning macam ini, of my ada personal kehendakan relationship hidupan with saya. Jesus. Bila dia terima Tuhan Yesus, Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up banyak everywhere for peluang me to share my pergi testimony. I kongsikan was speaking in front of saksi dia. 300 sophomore public high school Dia pergi students. sekolah, 3 minutes into it, half the girls were crying. bila dia One kongsi girl in the saksi, middle of the room started ada weeping. banyak She put up her hand and she murid-murid said, I'm so nangis. sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? Itu ada satu In murid front dia of dekat saya boleh everyone. datang. She came and she hug hugged me. sama She dia. cried on my shoulder and whispered in my ear. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God Masa was itu. ministering to her through me. It's not by my speech or my power. It Bukan was dia punya God. perkataan. And my heart was ignited with a passion. And it was an awesome day to see one soul transformed Dia cakap banyak forever. kehidupan yang That berubah. was when I knew I was called Dia sudah to tahu be a Tuhan worldwide evangelist. kehendaki kehidupan dia. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. No saben qué And I want you to know harán. when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up. Tangan Tuhan akan terulur dan membangkitkan saudara kembali and give you the strength to get back up. Okay. Kenapa saya tunjukkan video ini? Ya, tadi kita sudah baca Alkitab. Dia bila dia lahir tidak ada tangan, tidak ada kaki. Dia ada banyak kali dia sudah mau bunuh diri sendiri. Bila dia sudah kena Tuhan Yesus, dia cakap di Alkitab Yohanes pasal 9. You baca di sana. Ada orang tanya itu yang the blind man. Lelaki buta. Ya, orang buta itu dia tengok kenapa ini anak ni lahir yang buta? Tuhan Yesus cakap sebab ada kehendakan Tuhan di hidupan dia untuk mau kemuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi tadi you nampak Nick. Dia orang Australia. Dia tak ada tangan, tak ada kaki. Tuhan boleh pakai sama dia yang luar biasa. Amin. Saya mau kongsikan. Bukan dia tidak ada masalah. You ingat kalau you tak ada kaki, tak ada tangan. Kalau mau pergi tandas pun susah kan? Ada pintu siapa mau buka? Kalau naik tangga macam mana? Banyak masalah ada saya mau bagi tahu. Ya. Tapi
Bila dia sudah tahu kehendak Tuhan hidupan dia, ada banyak anak-anak manusia itu di sekolah mana-mana dia pergi, berapa jutaan punya orang ya kena diberkat sebab saksi dia. Amen. Ya. Len, you can just stop her if you've been running. And you know that we all Kita semua tahu yang kita ada tangan, ada kaki. Kan? Kita ada tangan, ada kaki. Lagi kita komplain. dan kita masih lagi merungut. Ya? Tadi kita nampak, Nick, kaki tangan semua tak ada. Tapi Tuhan masih boleh pakai sama dia. Amin. Jadi, tadi saya kongsikan itu dalam buku Bilangan. Sebab Caleb dengan Joshua, dia boleh masuk di tempat negara Tuhan yang janjinya. Sebab apa? Dia yang penuh hati yang bersyukur. Amin. So, bila saya prepare this message, Bila pastor sediakan mesej ini, God is speaking to me also. God speaking to me. Tuhan bercakap dengan pastor. Ya, need to give thanks to God. Perlu berterima kasih pada Tuhan. Tadi bila kita worship kan, saya banyak syukur saya Tuhan, keluarga appointed, semua jemaat. Saya nampak orang berani, ya. Saya penuhkan hati saya, penuh kasih Tuhan. Saya mengucap syukur. Ini hari saya boleh pastor di gereja ini. Sebab kasih Tuhan. Amin. You tahu, kita satu hari ada berapa saat tahu? Ada 86,000 saat. Tadi saya ada di office saya. Saya 1 jam saya tulis. Tengok ada berapa jenis di hidupan saya boleh mengucap syukur. 1 jam saya tulis lebih kurang ada 200 things, perkara saya boleh mengucap syukur. Apa perkara? Perkara apa? Saya pun fikir, ada orang pernah pergi hospital, ada tengok orang yang sakit. Dia mau pergi kencing pun tak boleh. Ya? Saya mengucap syukur, Tuhan, pagi-pagi saya mau pergi tandas, saya tak payah orang bantu, saya boleh langsung. Itu saya mengucap syukur. Amin. Lagi saya malam tidur, ada aircon. Ada banyak negara punya orang tak ada aircon. Rumah saya ada internet. Ada high speed. Saya mengucap syukur. Semalam saya baru ada tengok satu khabar. Di Sarawak, di dalam kampung, atas kampung, ada satu murid. Dia mau exam, mau itu ujian, interview ke? Interview. Dia kena jalan berapa jam naik atas bukit. Baru ada online. Bila saya nampak saya kata, wah Tuhan Yesus. Bila saya buka saya handphone, ada internet. Ini remaja ini, dia mau interview. Perlu jalan 4 jam. Bila you ada fikir itu, you hati mengucap syukur. Amin. Lagi, bila saya nampak orang berhala, hati saya suka, banyak susah. Ya, saya tahu dia tak tahu dia pergi mana bila dia
menyembah yang mahala. Dia masih ingat, dia akan pergi syurga. Tapi dia pergi neraka. Tapi saya tengok Tuhan, Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. 40 tahun lalu, you bagi saya peluang terima Tuhan Yesus. Saya ada hidupan yang kekal dan saya adalah hidupan kelimpahan. Amin. Cuba ini hari bila balik. 1 jam. Atau siapa yang tengok di talian. Cuba tengok berapa 1 jam you boleh tuliskan perkara yang boleh mengucap syukur. Cuba. Bila you penuhkan hati, pikiran kita, semua yang bersyukur, then you got no complaint. Dan kita tak ada rasa, tak berungut. Amen. Ya. Bila kita, sebab tadi kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Rejoice always. Sentiasa gembira. Sentiasa gembira. Ya. Lagi sentiasa berdoa dan sentiasa mengucap syukur. Amin. Sebab ini kehendak Tuhan kita. Bila kalau kita ada penuh ni, kita akan jadi satu anak Tuhan yang penuh berkat. Amin. Ya. Kita saya sudah mau baca itu Joel. Pasal 2 ayat 25. Boleh tolong baca. Pasal 2. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Okey, itu saja. You tahu apa itu belalang? Ada gambar kah? Belalang ada? Ada? Tahu kan? Apa dia cakap? Burung suka makan Itu orang Thailand dia makan ini. Ini belalang You nampak belalang ni, kalau dia ada beribu juta, kalau dia datang, you punya makanan semua habis. Ya, you ada nampak ada banyak negara, bila ada penuhkan ini investasi belalang, akan habis. Apa belalang ini? Lukas. Seperti musuh kita. Amin. Saya tak tahu you punya sebelum you kenal Tuhan Yesus atau you punya hidupan apa yang you sudah hilang, itu you punya musuh yang angkat. Tapi saya bagi tahu. Di ayat sini dia bilang, apa yang sudah dimakan tadi kan? Yang Tuhan akan mau kasih hasilkan lagi. Amen. Maybe you lost your miscarriage. Atau miscarriage. Rasa rendah diri, rasa bila ada kesalahan. mengandung kan, ada baby, apa tu? Gugur. That's also, we know this is a pain. Itu ialah satu kesakitan, satu kepedihan. Atau you meniaga bisnes, selalu rugi, kena tipu. Okay. Atau walaupun mungkin you sudah married and divorced. Kita sudah berkahwin dan kita bercerai. Baik. Or you have a bad habit. Dan kita ada satu tabiat yang buruk. Or have brokenness. Rasa sakit hati. But just now we read Yakobus. Tadi kita baca Yakobus. Ayat pasal 5, 25 kan? Dia cakap apa? Yang all the sad thing, we pray. Kalau kita ada rasa sedih, kita berdoa.
So what is the disappointment? Disappointment. Rasa apa tu? Kekecewaan. Yeah. Pray. Give your bad thing to Jesus. Bagi semua perkara yang buruk kepada Yesus. Amen. He want to hear you. Dia hendak mendengar. Macam itu 10 dusta-nya, dia teriak sama Tuhan Yesus. Semua dia punya yang buruknya, semua yang rosaknya, yang tak baiknya. Tuhan, have mercy on me. Kasihanilah saya. Ya, tapi Tuhan Yesus, dia berhenti. Okay, dia terima semua, all the bad thing. Terima semua Buruknya. buruk. You bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus. Jangan pikir lagi, bagi dia. Tuhan Yesus, dia angkat semua yang buruknya. So, di atas kayu salib, dia terima semua. Jadi dia bagi apa? Bila dia bangkit di dalam kubur, hidupan yang baru, dia bagi semua. Kehidupan yang kelimpahan, sukacita, harapan, hidupan yang kekal. Amen. Jadi anak Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Amen. Jadi malam ini kita mesti mau ingat di Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Boleh tolong baca. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang membeda yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa saja. Saya mau tunjukkan satu. Okay. Saya ingat kalau you duduk kampung tak ada kerusi macam ini lah. Alexa ada kan? Anak ada naik kerusi ini ada? Tak ada. Saya punya cucu ada lah. Ni Selandia Baru. Okay. Kalau orang itu budak ni, dia duduk baby chair, memang ibu ajarkan, feed. Memberi makan. Makanan. Bila dia suatu tua, 50 tahun, dia masih mau duduk di sini. Minta saya makan. Ya? Kalau ada orang ini, memang orang yang bukan dewasa. Tadi kita baca kan, masih minum susu lagi. Orang yang minum susu punya apa tau? Semua saya mau. Ya? Tak ada kisah orang lain. Jangan masih duduk di sini lagi. Saya ada nampak banyak Kristian macam itu. Pastor ini dia tak ada besut saya, dia tak ada bagi ini, tak ada senyum sama. Itu yang baby lagi. Hidupan rohani lagi baby. Tapi kita perlu dipilih. Kita masih mau duduk di sini atau kita mau jadi orang dewasa. Kalau jadi orang dewasa, jadi apa? Kita mengucap syukur. Walaupun what the circumstances. Walaupun circumstances. Keadaan kita, sekeliling kita will never change us. Tak akan merubah kita. That's why just now you see, tadi ada nampak Nick kan? Ya, tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dia tahu, ada kehendakan Tuhan di hidupan saya. Tuhan boleh pakai saya. Walaupun saya tak ada tangan, tak ada kaki. Ya, dia boleh buat saksi. Banyak orang berubah. Amin. Setiap anak Tuhan, kita mesti mau fikir ni. Ya, ada satu Eric Hoffer, dia cakap, the most difficult mess is that which enable us to count our blessing. Eric Hoffer berkata, matematik yang paling susah ialah bila kita mengira kebaikan.
Difficult math is that which enable us to count our blessing. Apa? Itu matematik 1 campur 2, 3 kan? Ya. Yang paling susah sekali yang orang tak tahu mengucap syukur. Tadi saya cakap 1 jam saya sudah boleh kira dekat 200 perkara saya boleh mengucap syukur. Balik rumah ini hari, ingatlah apa Tuhan yang bagi. Ya, kita jangan lupa, jangan seperti 9 itu yang dusta surah yang disubur, dia sudah lupa. Baru 1 saja pulang. Kitalah jadi seperti itu yang dusta yang balik mengucap syukurnya. Marilah kita jadi seperti Joshua dan Caleb. Ya, macam itu Nick Vujicic. Memang dia ada kesusahan, tapi dia tahu. Walaupun saya tak ada kaki, saya boleh pakai hidupan saya berubah orang. Walaupun ada banyak susah, mau pergi tandas kena orang bantu. Buka pintu pun tak boleh. Mau jalan naik tangga pun tak boleh. Semua kena orang bantu. Tapi dia tahu kehendakan dia. Walaupun apa yang kesusahan kita mesti faham. 3 perkara. Sentiasa gembira. Jangan berhenti berdoa. Sentiasa bersyukur. Amin. Bila kita ada penuh hati ini, ialah jadi kita boleh jadi satu yang anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekarang saya mau doakan semua. Amin. Mari kita tutupkan mata kita. Saya mau doa semua orang ada di talian, di fizikal sini, kita doa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, malam ini saya mau penuhkan hati mengucap syukur kepadamu Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik. You terima saya seperti orang yang dusta, yang penuh dosa, yang penuh banyak jahat. Tapi Tuhan Yesus, sebab you penuh kasih, you terima saya, you berubah saya, you cucikan dosa saya. Saya boleh jadi anak Tuhan-Mu Yesus. Saya mau mengucap syukur malam ini. Tuhan Yesus, kalau ada yang dulu kita ada banyak komplain, Tuhan ampuni dosa saya. Mulai malam ini, hari, saya mau penuhkan kasih, penuhkan Tuhan yang berkat di hidupan saya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bangkit berdiri semua. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kita doa sama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, saya mau jadi satu anak Tuhan yang penuh kasih. Doa semua. Semua. Musician, semua. Kita angkat tangan. Ada di dalam talian. Semua angkat tangan. Doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, malam ini saya mau penuhkan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Rabasikiki kiriandara. Rakaka baba rama raba bahaya. Haleluya. Rabara shandai. Ukuruma kaka mama raba bahaya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Ribaka kamu sukuruma kaka mama bahaya. Haleluya. Rabala basandai. Ikikiriana la bashandai. Haleluya. Rabala kikikiriana. Haleluya. Tuhan, malam ini saya mau dipatahkan segala kelayakan pikiran saya. Tuhan, saya mau penuhkan syukuran hati saya Tuhan. Oh, demi dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan Yesus hidupan saya akan satu hidupan yang binasa.
Tuhan, sebab Tuhan Yesus, hidupan-Mu ada di hidupan saya. Saya dapat hidupan yang kekal, yang kelimpahan. Oh Tuhan Yesus, saya mau mengucap syukur. Penuhkan kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan, setiap jemaat Tuhan ada penuhkan kasih. Haleluya. Rabaka baba rama mama. Penuhkan Tuhan, mengucap syukur hidupan saya. Ya rababa baba rianda la bahaya. Demi dalam nama Yesus. Demi dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, You bilang setiap itu belalang yang pencuri, Tuhan akan mau pulangkan, melebihkan hasilnya Tuhan. Haleluya, kerugian yang lepas Tuhan. Lagi Tuhan, You mau bagi penuh berkat kami Tuhan. Haleluya, rabasi kirian haya. Mulai hari ini Tuhan, saya mau pandangkan Tuhan Yesus. Saya mau jadi satu rohani yang dewasa Tuhan. Saya tak mau jadi itu yang rohani yang seperti baby Tuhan. Haleluya. Halabarababa, bantukan hidupan saya Tuhan malam ini. Saya mau perubusan, haleluya, ke rohani hidupan saya Tuhan. Jadi seperti dewasanya Tuhan. Boleh berkat yang banyak orang Tuhan. Oh haleluya, tikirian nana. Haleluya, rababababababa. Mulai hari ini saya mau jadi satu dewasa. Tuhan boleh melayani lain orang Tuhan. Oh haleluya, shikikirian nana bahaya. Haleluya, lebih dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkan. Oh haleluya, kuasa-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu Tuhan. Penuhkan setiap anak-anaknya Tuhan. Haleluya. Lebih dalam nama Yesus Tuhan malam ini. Haleluya. Saya mau terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan yang sungguh baik. Amin. Amin. Lagi sekarang saya mau doa orang yang sebelum kenal Tuhan Yesus. Atau yang jauhkan Tuhan Yesus. Saya malam ini boleh buka hatimu. Doa sama-sama saya. Penuhkan iman. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Doa sama-sama saya. Bilang, Tuhan Yesus. Aku membutuhkan-Mu. Terima kasih untuk mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Terima kasih untuk mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya. Aku membuka pintu kehidupan saya. Dan menerima Yesus sebagai penyelamat saya. Dan Tuhan terima kasih untuk mengampuni dosa-dosa saya. Dan Tuhan Yesus kami mengampun dosa-dosa saya. Dan memberi saya hidup yang kekal. Membuat saya sebagai orang yang Tuhan ingin saya menjadi. Demi dalam nama Yesus saya doa. Demi dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.